Horas, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik bagi kita, renungan harian. Pada pagi hari ini mengawali aktivitas kita pada hari ini, firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Saudara, situasi yang melatar belakangi kitab Hakim-Hakim adalah masa ketika Israel tidak memiliki pemimpin. Sehingga setiap orang Israel dapat melakukan apa saja yang benar menurut pandangan mereka masing-masing. Hidup suka-suka. Satu bangsa tanpa pemimpin, maka situasi dapat menjadi chaos, kacau. Israel yang telah tinggal menetap di tanah yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu tanah Kanaan, mereka sering lupa kepada kuasa dan pertolongan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Meskipun bangsa Israel sering melupakan Tuhan, bahkan mengkhianati Tuhan, Tuhan tetap mengasihi umat pilihannya itu. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Karena itu di tengah situasi bangsa yang chaos itu, Allah membangkitkan hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel. Saudara, mendengar kata hakim, biasanya pikiran kita langsung tertuju pada pekerjaan yang berkaitan dengan hukum atau peradilan. Tetapi hakim di dalam kitab Hakim-Hakim ini bukan hanya hakim dalam dunia hukum dan peradilan, tetapi terutama bertugas sebagai pemimpin bangsa Israel. Agar bangsa Israel hidup dalam ketaatan pada hukum dan peraturan Tuhan, serta agar bangsa Israel hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, ketika memasuki tanah Kanaan, bangsa Israel tidak berhasil mengusir semua orang-orang Kanaan, sehingga mereka tinggal bersama di tanah Kanaan dan tidak bisa menghindari pengaruh-pengaruh dari orang-orang Kanaan. Bangsa Israel selalu melakukan kesalahan yang berulang, yaitu menyembah berhala-berhala dan meninggalkan Tuhan, yang menyebabkan kemerosotan moral dan spiritual sehingga membangkitkan murka Tuhan Allah. Namun sebagaimana yang selalu terjadi, Allah tetap mengasihi umatnya. Dan pada waktunya Allah selalu menyatakan belas kasih-Nya kepada bangsa Israel setelah menurunkan hukuman kepada bangsa Israel. Saudara, nama-nama hakim-hakim yang pernah memimpin bangsa Israel ialah Otniel, Ehud, Samgar, Deborah dan Barak, Gideon, Abimelech, Tola, Yair, Yefta, Ebsang, Elon, Abdon, Simson, dan yang terakhir Samuel. Maka dalam sejarah bangsa Israel ada masa di mana mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Itu semua terjadi karena kasih Allah terhadap bangsa Israel untuk menyelamatkan mereka dari para perampok. Para perampok ini adalah para perampok hati, jiwa, dan iman orang-orang Israel. Allah menurunkan hakim-hakim untuk memimpin mereka agar mereka tidak meninggalkan Tuhan, agar bangsa Israel hidup di dalam hukum dan aturan peraturan Allah. Saudara,
Kita saat ini tidak hidup di dalam zaman hakim-hakim. Tetapi sebagai orang percaya dan sebagai gereja, kita harus hidup di dalam ketaatan pada firman Tuhan. Amin. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Lekatkan firman-Mu di hati kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus Tuhan menolong kami, agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu, mampukan kami untuk dapat menghayatinya dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya firman-Mu memberi motivasi bagi kami, memberi kekuatan dan semangat bagi kami dalam melakukan tugas, pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu senantiasa menguatkan kami, mengingatkan kami, agar kami senantiasa setia padamu Tuhan di dalam iman kami, dan agar kami senantiasa setia melakukan segala hukum peraturan, segala kehendak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu, mulai dari yang kecil, remaja, dewasa, orang tua sampai yang lanjut usia. Berkati setiap rumah tangga, berkati kami semua di dalam pekerjaan aktivitas kami sepanjang hari ini. Anak-anak kami yang di bangku sekolah, di bangku kuliah, Tuhan berkati mereka. Para orang tua beri hikmat dan akal budi, kekuatan di dalam merawat, memelihara, mendidik anak-anak yang Tuhan karuniakan. Berkati setiap rumah tangga, berkati kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.